Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Puspasari dari kelas 10 BDPS 3. Bab 2, mitigasi bencana alam. Poin A, mitigasi bencana dan ruang lingkupnya. Pengertian mitigasi bencana. Mitigasi adalah pencegahan atau penghentian, sedangkan bencana merupakan sesuatu yang menyebabkan kerusakan, kerugian, atau penderitaan. Mitigasi bencana merupakan suatu aktivitas yang berperan sebagai tindakan pengurangan dampak bencana atau usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi jumlah korban dan kerugian ketika bencana terjadi, baik korban jiwa maupun harta. Dalam konteks bencana dikenal dua macam, yaitu bencana alam, contohnya gempa, tsunami, banjir, gunung meletus, dan lain-lain. Bencana sosial, contohnya konflik sosial, penyakit masyarakat, dan teror. 2. Tujuan mitigasi bencana, yaitu mengurangi risiko atau dampak yang ditimbulkan oleh bencana khususnya bagi penduduk. B. Landasan bagi pemerintah untuk perencanaan pembangunan. C. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko. 4 hal penting dalam mitigasi bencana, yaitu A. Tersedia informasi dan peta wawasan rawan bencana untuk setiap jenis bencana. B. Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana karena bermukim di daerah rawan bencana. C. Mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana timbul. D. Pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana. 3. Kebijakan dan strategi mitigasi bencana. A. Kebijakan mitigasi bencana. 1. Dalam setiap upaya mitigasi bencana perlu membangun persepsi yang sama bagi semua pihak, baik jajaran aparat, pemerintah, maupun segenap unsur masyarakat yang ketentuan langkahnya diatur dalam pedoman umum. 2. Pelaksanaan mitigasi bencana dilaksanakan secara terpadu, terkoordinir yang melibatkan seluruh potensi pemerintah dan masyarakat. 3. Upaya preventif harus diutamakan agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan. 4. Penggalangan kekuatan melalui kerjasama dengan semua pihak melalui pemberdayaan masyarakat serta kampanye. B. Strategi mitigasi bencana. Yang pertama, pemetaan. Kedua, pemantauan. Ketiga, penyebaran informasi. Keempat, sosialisasi dan penyuluhan. Kelima, pelatihan. Keenam, peringatan diri. 4. Manajemen mitigasi bencana. A. Penguatan institusi penanganan bencana. B. Meningkatkan kemampuan darurat. C. Meningkatkan kepedulian dan kesiapan masyarakat pada masalah-masalah yang berhubungan dengan risiko bencana. D. Meningkatkan keamanan terhadap bencana pada sistem infrastruktur dan utilitas. E. Meningkatkan keamanan terhadap bencana pada bangunan strategis dan penting. F. Meningkatkan keamanan terhadap bencana daerah perumahan dan fasilitas umum. G. Meningkatkan keamanan terhadap bencana pada bangunan industri dan kawasan industri. H. Meningkatkan keamanan terhadap bencana pada bangunan sekolah dan anak-anak sekolah. I. Memperhatikan keamanan terhadap bencana dan kaidah-kaidah bangunan tahan gempa dan tsunami serta banjir dalam proses pembuatan konstruksi baru. J. Meningkatkan pengetahuan para ahli mengenai fenomena bencana, kerentanan terhadap bencana dan teknik-teknik mitigasi. K. Memasukkan prosedur kajian risiko bencana ke dalam perencanaan tata ruang atau tata guna lahan. M. Meningkatkan kemampuan pemulihan masyarakat dalam jangka panjang setelah terjadi bencana. Poin B, yaitu tahap-tahap penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitas. Yang pertama, tahap prabencana merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya bencana alam sehingga nantinya dapat mengurangi kerugian yang diakibatkan bencana alam.
Bentuk-bentuk tahap prabencana adalah pencegahan bencana, kesiapsiagaan, peringatan, dan mitigasi. Yang kedua, tanggap darurat. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan perusahaan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. 3. Tahap pasca bencana merupakan kegiatan yang dilakukan setelah terjadinya bencana alam. Bentuk kegiatan tahap pasca bencana adalah rehabilitas dan rekonstruksi. Poin C yaitu langkah-langkah dalam mitigasi bencana alam. Yang pertama, mitigasi bencana banjir adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi resiko dari bencana banjir. Upaya pengurangan bencana banjir adalah membersihkan sedimen, membangun pembuatan saluran drainase, peningkatan kewaspadaan di daerah banjir, pelatih pertanian yang sesuai dengan kondisi daerah banjir, persiapan evaluasi bencana banjir seperti perahu dan alat-alat penyelamat lainnya. Yang kedua, bencana tanah longsor. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa bantuan bahan rombakan tanah, material campuran yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. 3. Mitigasi bencana gunung api. Mitigasi bencana gunung meletus adalah segala upaya untuk mengurangi dan memperkecil akibat bencana gunung meletus. 4. Mitigasi bencana gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa perguncangan bumi yang disebabkan oleh tumbuhan antara lempeng bumi, patahan aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. 5. Mitigasi bencana tsunami. Tsunami merupakan salah satu jenis bencana alam yang berkaitan dengan gelombang lautan. Tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal yang berlangsung dengan tiba-tiba. 6. Mitigasi bencana kebakaran. Kebakaran adalah suatu reaksi membakar objek yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api. Kebakaran pemukiman adalah kebakaran yang biasa terjadi di pemukiman pada penduduk yang disebabkan oleh kelalaian manusia. 7. Mitigasi bencana kekeringan. Kekeringan merupakan salah satu bencana hidrometeorologis yang silih berganti terjadi di Indonesia. Secara umum, pengertian kekeringan adalah kondisi ketersediaan air yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.